Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herminda Permatasari akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah Filosofi Pendidikan. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, saya akan memaparkan materi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan Indonesia. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Untuk pendahuluannya, Ki Hajar Dewantara ini dikenal sebagai tokoh pelopor yang juga memegang peranan penting dalam membentuk sistem pendidikan yang berlandaskan kepada budaya bangsa. Nah, Ki Hajar Dewantara ini juga menekankan pentingnya peran guru untuk pembentukan karakter dan juga kebebasan dalam belajar. Kemudian konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ditekankan itu ada Ingarso Sungtulodo, kemudian yang kedua ada Ing Madyo Mangunkarso, lalu yang terakhir ada Tutwuri Handayani seperti yang sudah sering kita temui seperti itu. Kemudian kita akan mengulas satu persatu. Yang pertama ada prinsip dari Ingarso Sungtulodo. Nah, dalam peran guru ini kaitannya itu dengan peran guru sebagai teladan. Jadi guru itu harus ditekankan untuk menjadi teladan di depan. Dalam konteks saat ini, peran ini sangat penting karena memang guru itu tidak hanya dituntut untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai moral dan juga karakter kepada peserta didik. Nah, untuk pada perkembangan saat ini, itu ada perkembangan teknologi dan juga media sosial yang sangat pesat. Jadi ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk guru, jadi tidak hanya di depan saja, jadi guru di era ini juga harus mampu menjadi panutan dalam sikap maupun perilaku dan juga etika itu lebih dari dulu karena pada saat ini tidak hanya di dunia nyata tetapi juga harus mampu menjadi contoh ketika berada di ruang digital seperti itu. Kemudian mengenai prinsip Ing Madyo Mangunkarso dalam kolaborasinya di dunia pendidikan. Jadi prinsip ini menyiratkan bahwa dalam proses pendidikan itu guru harus mampu membangun semangat belajar dari dalam diri peserta didik. Jadi dari guru sendiri sudah bisa membangun semangat belajar dari peserta didiknya. Nah, penerapannya itu dapat dilihat ketika saat ini sudah diterapkan pendidikan yang berpusat pada peserta didik atau student-centered learning. Jadi tidak hanya fokus kepada guru sebagai pengajar, tapi lebih fokus kepada peserta didik. Kemudian, untuk prinsip Tuturi Handayani dalam kebebasan belajar. Nah, yang pertama, Ki Hajar Dewantara ini menekankan pentingnya kebebasan dalam belajar. Jadi, anak atau peserta didik ini diperbolehkan untuk mengeksplor banyak hal dalam dunia pendidikan. Nah, tugas guru itu adalah untuk memberikan dukungan dari belakang, kemudian mendorong siswa untuk menjadi mandiri dalam proses pembelajaran yang akan dialaminya. Nah, kemudian siswa ini diberikan kebebasan yang lebih besar dalam menentukan apa yang mereka pelajari. Jadi disesuaikan dengan minat, dengan bakat. Sementara itu, guru itu saat ini berperan sebagai fasilitator yang tetap memberikan bimbingan akan tetapi tidak bersifat memaksa. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi individu secara optimal, sehingga pembentukan karakter peserta didik itu juga bisa dicapai dengan optimal, sehingga menjadi peserta didik yang lebih mandiri. Kemudian pendidikan yang menanamkan nilai kebudayaan dan juga nasionalisme sesuai dengan apa yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara. Pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini sangat kental dengan nilai-nilai kebudayaan lokal dan juga nasionalisme. Beliau ini percaya bahwasanya pendidikan itu harus menanamkan rasa cinta kepada budaya dan juga tanah airnya sendiri. Nah, saat ini pendidikan yang juga menekankan identitas nasional itu sangat penting karena agar peserta didik ini tidak kehilangan jati diri mereka
di tengah arus globalisasi yang sangat deras pada saat ini. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia ini harus mampu untuk memadukan pengetahuan global dengan juga kearifan lokal. Seperti yang ditekankan dalam pemikiran dari Ki Hajar Dewantara sendiri itu. Kemudian, cara memadukan pengetahuan global dengan kearifan lokal berdasarkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah dengan integrasi kurikulum. Jadi, kita menggabungkan muatan lokal yang berisi budaya, adat, atau bahasa dengan isu-isu global seperti teknologi dan juga lingkungan dalam proses belajar mengajarnya. Nah, untuk yang kedua adalah pendidikan karakter. Jadi kita harus mampu sebagai guru untuk menerapkan nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong dan juga toleransi, sekaligus untuk memperkenalkan peserta didik kepada nilai-nilai yang universal. Kemudian untuk yang ketiga adalah mengenai perkembangan teknologi. Nah, dalam menggunakan teknologi ini, kita harus bisa memanfaatkan teknologi itu untuk mengakses pengetahuan dunia, tapi juga kita harus tetap mengapresiasi dan juga mempromosikan budaya lokal. Jadi kita tidak lupa dengan apa yang sudah dimiliki, kekayaan budaya yang dimiliki oleh negara kita. Kemudian yang keempat ada kontekstualisasi pembelajaran. Jadi kita harus bisa mengaitkan konsep dari global dengan relevansi yang ada di daerah kita. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini mengenai dasar-dasar pendidikan Indonesia itu masih sangat relevan sampai di era modern pada saat ini. Karena memang prinsip-prinsip yang beliau cetuskan itu menjadi pedoman dalam membentuk sistem pendidikan yang holistik dan juga menekankan pada pengembangan karakter. Nah, ini yang menjadi suatu hal yang sangat penting karena memang pendidikan karakter itu harus ditekankan untuk tetap menjaga jati diri bangsa kita sebagai orang Timur, seperti itu. Kemudian menekankan pada pengembangan karakter dan juga kebebasan belajar. Lalu kebudayaan juga harus dijaga karena memang ini termasuk kekayaan bangsa Indonesia. Kemudian, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini juga tetap menjadi landasan Indonesia untuk semua pendidik dalam menghadapi tantangan globalisasi dan juga era digital. Karena kita perlu menciptakan generasi yang juga berkarakter, yang mandiri, dan tentu tetap cinta terhadap tanah airnya. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.